saya, Pendeta Andi Silalahi, masih kelanjutan pembahasan tentang buah roh. Kali ini buah roh yang ke-6, itu tentang kebaikan. Ayatnya masih dari Galatia 5 ayat 22. Ya, apa pengertian kebaikan? Kebaikan yang disebut dengan istilah agathosune, ya, dalam bahasa Yunani, itu bicara tentang kebajikan yang tersedia dalam segala perkara. Ini pengertian yang sangat luas, ya. Bahwa agathosune itu adalah kebajikan yang memang tersedia dalam segala perkara. Wah, ini luas. Di dalamnya ada kerelaan untuk menderma, menjadi dermawan, ya. Di dalamnya ada kerelaan untuk berbagi, tetapi juga mengandung kasih dan disiplin. Kasih Kristen adalah kasih yang mengusahakan kebaikan orang lain. Jadi, kalau kita menyebut saya memiliki kasih, kita memiliki kasih, kasih kita itu adalah yang sifatnya membangun. Tidak ada kasih yang sifatnya merusak. Tindakan kasih yang tidak mengandung disiplin, maka itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Jadi kalau seseorang berkata, aku mengasihi, tetapi kompromi dengan dosa, nah itu tidak benar. Kasih itu harus disertai dengan keadilan atau disiplin. Jadi kalau tidak, maka seperti tadi, kompromi dengan dosa, dengan alasan kasih, menghalalkan segala cara. Jadi, di sini kita lihat bahwa di dalam dunia yang berdosa ini, kadang kebaikan itu direlatifkan. Ya, supaya terlihat baik, apapun dihalalkan caranya, ya, padahal sudah tidak benar. Lalu orang berkata, kan tidak apa-apa, berbohong demi kebaikan. Wah, ini repot, ya. Tidak apa-apa, kita nipu dikit lah, yang penting baik. Sebenarnya itu tidak alkitabiah. Jadi, bagaimana orang melakukan kebaikan seringkali bergantung kepada dirinya sendiri. Apa yang kita anggap baik berdasarkan norma atau berdasarkan hukum, entahkah itu hukum adat atau kebudayaan lokal. Nah, itu seringkali dijadikan menjadi patokan, ya. Jadi, dengan berlandaskan kepada pengalaman, apa yang kita anggap baik, ya, yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan saya, kita anggap itu adalah, ya, sah-sah saja begitu, ya. Tapi kebaikan yang sesungguhnya haruslah bersifat objektif, ya, karena kebaikan itu milik Allah dan mengalir dari naturnya, natur Allah yang baik. Dalam Yakobus 1 ayat 17, di sana kita menemukan poinnya bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan di dalam dunia ini. Maka bagaimana kita melakukan kebaikan harus bercermin atau belajar dari Allah sendiri. Ya. Bagaimana mempraktekkan kebaikan? Permasalahan baik dan jahat itu seringkali dihubungkan dengan masalah etika atau masalah moral. Kebaikan menurut etika dunia seringkali berorientasi kepada tujuan. Maka demi mencapai tujuan, bebas melakukan berbagai cara. Yang penting didasari oleh kasih. Wow. Ada seorang bernama Joseph Fletcher. Joseph Fletcher ini berkata, norma yang paling penting adalah kasih. Ya, sampai pada poin ini saya kira tidak ada masalah. Tetapi ada kisah anak gadis, ya, yang pernah dicatat. Anak gadis dari Jerman yang ditangkap pada Perang Dunia Kedua. Lalu dipenjarakan di penjara atau di kamp penjara di Ukraina, Ukraina. Peraturan di kamp penjara itu hanya bisa membebaskan perempuan jika perempuan itu dalam keadaan hamil. Akhirnya, perempuan itu meminta penjaga kamp untuk menghamilinya. Kemudian setelah itu dia bebas, pulang ke rumahnya berjumpa dengan keluarganya di Jerman. Jadi, menurut Fletcher, ya ini adalah sesuatu yang sah saja. Memang itu satu perzinahan, tapi perzinahan untuk berkorban katanya. Karena motifnya kasih, jadi bisa dibenarkan. Disebut motifnya kasih karena dia mau berjumpa dengan keluarga yang dia kasihi dan yang mengasihi dia. Tentu ini bertentangan dengan Alkitab. Sebab etika Kristen yang benar bukanlah berorientasi kepada tujuan dengan mengabaikan
cara-cara yang salah. Ya. Tapi etika Kristen itu berorientasi pada hukum-hukum Allah, berorientasi pada cara yang benar untuk mencapai tujuan yang benar. Kebaikan Kristen harus berangkat dari motivasi hati yang benar. Jadi memang ini penting. Dan hati yang benar ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus. Jadi motivasi kita bisa benar jikalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin seseorang memiliki hati yang benar, apalagi kemudian dilanjutkan dengan motivasi yang benar tanpa Roh Kudus. Dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 disebutkan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian diterangi oleh firman Tuhan, maka motivasi kita juga akan benar. Lalu, apa yang menjadi motivasi melakukan kebaikan? Bagi kita, bagi saya sebagai anak-anak Tuhan, berbuat baik bukanlah sebagai upaya atau syarat untuk mendapatkan keselamatan. Ya betul ya. Kalau Bapak Ibu berbuat baik, itu bukan lagi merupakan syarat supaya saya selamat, supaya saya masuk surga. Berbuat baik juga kita lakukan, bukan supaya kita dipuji, supaya kita disanjung oleh manusia dan kita dikenal, wah orang itu baik ya. Apa itu yang kita tunggu? Ya. Akan tetapi berbuat baik adalah merupakan respons kita atas kebaikan Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, bahkan terlebih menganugerahkan, memberikan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kebaikan kita haruslah berpusat kepada Kristus dan bertujuan hanya untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Jika tidak demikian, maka kebaikan yang kita lakukan bukanlah merupakan buah roh yang hidup dalam diri kita. Maka di sini kita perlu sekali lagi saudara bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga kebaikan kita adalah kebaikan yang memang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tentulah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.